Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TGH Fox. Pada tutorial kali ini saya akan share cara membuat user form atau VBA form dalam 3 langkah dengan waktu kurang dari 1 menit. Baik, langsung saja. Sebelum membuka file generator dari user form ini, hal yang harus dilakukan adalah melakukan setting security makro. Untuk melakukan perubahan setting makro security menjadi enable, langkahnya adalah pilih tab developer, kemudian klik makro security, dan di sini di bagian makro setting pastikan enable all macros itu terpilih. Selanjutnya untuk developer makro setting, trust access to VBA ini tercentang seperti ini, dan kemudian bisa diklik tombol OK. Baik, setelah dipastikan makro security menjadi enable, langkah selanjutnya teman-teman bisa membuka file T006 generator user form. Yang mana file ini teman-teman bisa download juga di link yang ada di deskripsi ya. Oke, di sini saya sudah membuka filenya. Saya akan jelaskan sekilas terkait tampilan di sini ya. Di sini ada tombol run makro, kemudian ada nama tabelnya. Kita nanti isikan di sini. Kemudian ada field yang harus kita inputkan. Yang mana khusus field yang ada di pertama ini atau di kolom B baris 9 ini bersifat unik atau primary key. Artinya ketika teman-teman misalkan sudah menginputkan kode S01, misalkan siswa 01 ini siswa ya. Selanjutnya teman-teman tidak boleh lagi menginputkan kode yang sama. Harus S02, S03 dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan langsung dengan klik tombol ini ya. Kita langsung klik. Tunggu. Nah, ini sudah muncul pesan dalam waktu 1 detik ya. Cukup cepat, jadi teman-teman tidak perlu memikirkan hal yang lain. Cukup input nama tabel, kemudian nama field, dan klik run makro. 3 langkah sudah cukup. Kita klik OK ini. Nah, di sini ada 2 sheet. Ini filenya juga sudah terbentuk baru, ada 2 sheet dan filenya sudah tersimpan atas nama ini ya. T02 input edit delete siswa. Ini jam, menit dan detik. Oke, langsung saja di sini sheetnya ada 2, menu dan tabel siswa itu sendiri. Tabelnya seperti ini, ada tambahan 2 kolom yaitu tanggal dibuat dan tanggal terakhir diubah ya. Di sini juga ada link ke menu, kita langsung praktekkan. Kita klik dan berhasil. Kita coba lagi masuk ke tabel lewat tombol tabel ini ya. Kita klik dan berhasil. Kita balik ke menu dan langsung saja kita akan praktek menginputkan datanya, termasuk melihat formnya seperti apa sih yang sudah terbentuk ya. Oke, kita klik input data dan formnya seperti ini. Sudah ada muncul capsnya form input siswa, yang mana siswa ini sesuai nama tabel yang kita inputkan. Dan fieldnya juga sudah terbentuk, baik label maupun text boxnya, termasuk buttonnya itu sendiri ya. Dan di sini ada tambahan lagi label info. Untuk jelasnya info ini seperti apa, kita langsung praktekkan saja input datanya. Baik, untuk ini kita inputkan S01, kemudian nama misalkan kita masukkan siswa 01 juga, kelasnya 1 juga, dan tanggal masuknya kita inputkan 01 bulan 6 2020. Nanti kita akan pastikan tanggal sama bulannya tidak tertukar ya. Ini formatnya DD, MM, YY. Oke, untuk nilainya kita inputkan saja 98. Kita bisa enter atau arahkan manual pakai mouse ini. Kita klik simpan dan muncul simpan berhasil. Dan di sini ada perubahan di label info, yaitu yang awalnya cuma berisi info, sekarang sudah terisi kata-kata terakhir disimpan S01, yang mana informasi ini berguna ketika teman-teman menginputkan data dalam jumlah yang banyak. Jadi teman-teman tidak bingung lagi mana sih data yang terakhir diinput, seperti itu. Oke, kita close saja.
kita akan cek di tabel, pastikan datanya sudah ada ya. Kita klik tabel dan datanya sudah muncul. Dan tanggalnya otomatis sama, tanggal terakhir di sini dibuat dan terakhir diubah otomatis sama karena kita belum melakukan perubahan apapun. Datanya di sini juga sudah sesuai tanggal 1 bulan 6 ya. Oke, kita kembali ke menu. Kita akan praktekkan form yang kedua, yaitu edit data. Nanti juga ada delete ya. Kita klik saja. Dan tampilannya seperti ini. Jadi agak berbeda dengan input data ya, yang mana saat ini sudah ada tombol carinya. Kita langsung praktekkan juga ya. Cari misalkan S01. Kita cari seperti ini. Dan berhasil ditemukan. Kata kunci S01 ditemukan. Kita kosongkan lagi misalkan buat pengetesan. Yakin akan dikosongkan, kita klik yes dan kosong. Dan otomatis kursor akan mengarah ke sini ya. Kita tinggal masukkan misalkan S02 ya, kita cari. Dan kata kunci tidak ditemukan karena ini memang tidak ada datanya. Jadi ini memang sudah berjalan fungsi pencarian ini, baik ketemu maupun tidak ketemu. Oke, kita balik lagi ke S01, kita cari seperti ini. Langsung saja kita edit siswa 01 menjadi siswa kelas 1. Namanya aneh ya, enggak masalah karena ini kita hanya pengecekan atau pengetesan dari form ini sendiri. Oke, untuk kelasnya kelas 1, nilainya kita jadikan 100 misalkan. Kita balikkan misalkan ini jadi bulan 6. Maaf, tanggal 6 bulan 1 kita balik. Kita pastikan perubahan ini benar-benar sesuai nantinya dengan yang tersimpan di sheet tabel ini ya. Oke, kita klik saja simpan siswa dan muncul pesan simpan berhasil. Di sini juga muncul informasi aktivitas terakhir ya. Kita close dulu sebelum melakukan penghapusan. Kemudian kita kembali ke tabel, kita pastikan datanya sudah benar. Ya, ini sudah benar. Namanya sudah siswa kelas 01, nilainya jadi 100 dan tanggalnya juga sudah benar. Ya. Kemudian di sini ada perubahan yang mana ini sudah berbeda, ada selisih sekitar 3 menitan ya. Ada selisih 3 menitan. Ini detailnya sampai detik. Ini hanya masalah custom saja, tampilan custom. Oke, kita kembali ke menu, data sudah tersimpan atau teredit dengan benar ya. Kemudian kita coba inputkan data baru lagi, misalkan S02, cepat saja ya. Siswa 02 dan kelas 2, tanggalnya 02 bulan 8 2020, ini ngarang saja, kita inputkan 100. Maaf, mungkin ini kita coba dulu pakai S01 ya. Kemudian kita simpan siswa. Dan gagal karena S01 sudah ada. Jadi data unik yang tadi saya jelaskan di awal itu sudah berfungsi. Jadi memang tidak bisa dilakukan penginputan kode yang sama atau nick yang sama di tabel siswa ini. Oke, ketika otomatis kursor akan mengarah ke sini, kita ganti menjadi S02, kita enter langsung sampai mengarah ke tombol, langsung kita klik atau tekan enter terakhir untuk proses simpan. Dan simpan berhasil. Di sini juga sudah muncul aktivitas terakhirnya. Kita cek lagi di tabel dan di sini sudah tersimpan data baru yang mana S02 sudah tersimpan. Ini salah ya, sisi siswa jadi ya. Nanti kita bisa lakukan praktek edit. Oke, kita seperti ini, kita kembali ke menu dan kita akan praktekkan delete data. Misalkan kita akan delete S01-nya saja ya. S01 kita cari dulu sebelum di delete. Ini harus dicari dulu karena syaratnya ini harus terisi ya. Kita misalkan tes seperti ini, kode harus diisi. Kode itu yang dimaksud adalah di sini ya. Kita cari dulu. Nah, seperti ini ditemukan dan akan kita hapus. Kita klik tombol hapusnya sini dan akan muncul peringatan atau konfirmasi yakin akan hapus data, yang mana fungsi ini digunakan menghindari human error, yang mana terkadang user tidak sengaja klik tombol hapus. Oke, ini kita langsung saja klik yes karena kita memang akan tes hapus data. Kita klik yes seperti ini dan muncul hapus data
S01 berhasil, termasuk informasi aktivitas terakhir kita ya. Baik, kita langsung cari di sheet tabel, kita close dulu ini, kita kembali ke menu tabel, kita klik, dan data S01 sudah hilang. Ya, jadi itu semua form, semua menu ataupun tombol yang ada di form juga sudah berfungsi dengan baik ya. Kita close saja. Nanti teman-teman bisa praktekkan, coba-coba data yang lain ya. Ini kita akan praktekkan lagi, memastikan tampilan formnya sesuai dengan apa yang di-input di sini. Ya, kita sini saya sudah ada 2 contoh tabel ya, buku dan guru. Kita pilih guru saja, fieldnya yang cukup banyak, kita copy paste ke sini. Ini kita copy ke sini. Ya, nanti teman-teman kalau belum ada bisa otomatis harus ketik manual ya, mulai field awal sampai field terakhir. Dan dipastikan field awal ini juga untuk field yang sifatnya unik. Oke, ini sudah terisi dan ini sudah terisi. Kita klik lagi run makro. Dan sama, kurang lebih 1 detikan muncul pesan seperti ini. Kita klik OK. Saya tidak akan praktekkan input, edit, dan delete data. Saya hanya memunculkan formnya saja di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi semakin memanjang ke bawah. Nah, nanti kalau misalkan fieldnya ada lebih dari 20, otomatis dia akan ke bawah. Nah, teman-teman bisa melakukan pengeditan sendiri di form ini. Karena ini sifatnya open source. Jadi teman-teman bisa melakukan modifikasi maupun perubahan-perubahan jika dibutuhkan ya. Oke, kita klik OK. Kemudian kita cek lagi di form edit dan delete tampilannya seperti apa ya. Dan sama seperti yang tadi, cuma ini memang fieldnya jadi panjang ke bawah. Tombolnya juga sama dan penamaannya juga sesuai custom dari tabel yang kita inputkan ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik juga. Dan kita cek sekalian di sheet tabel seperti ini. Sama persis, di mana ada tambahan 2 kolom, tanggal dibuat dan tanggal diubah. Nah, kita sekali lagi cepat saja untuk buku. Ya, kita pastekan, kita copy juga, paste di sini. Ini kita hapus, delete, karena itu bekasnya tabel guru ya. Kita klik run makro dan 1 detik juga. Kemudian kita input data sama, jadi ini lebih sedikit fieldnya, hampir sama seperti siswa. Dan edit delete sama juga terbentuk. Sama, ini customize ya, sesuai dengan field yang kita input. Baik, itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jadi cukup mudah untuk menjalankannya, cukup input nama tabel, fieldnya, dan klik tombol run makro, dan teman-teman mendapatkan file baru yang sudah komplit dengan kode makro termasuk user formnya itu sendiri. Jangan lupa share dan subscribe-nya, dan kalau misalkan teman-teman berkenan juga mungkin ada masukan atau saran atau kritikan, silahkan untuk membantu saya menemukan ide-ide baru ya, ide-ide baru untuk disaringkan ke teman-teman. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.